Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Syakira, Nadia, Zahra, dan Erik akan membahas mengenai proses psikologis dalam komunikasi. Di sini ada nggak ya yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi? Aku kasih tahu caranya ya. Kalau menurut Riandis, kita harus mengetahui 4 level kompetensi komunikasi dulu nih. Yang pertama itu ada unconscious incompetence. Maksudnya itu, ketika kita salah dalam menginterpretasikan pesan yang disampaikan pihak lain, yang bentuknya bisa dalam perilaku, di mana kita tidak menyadari kalau kita tidak tahu. Yang kedua, ada conscious incompetence. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama kita tidak menyadari, sedangkan yang kedua ini kita menyadari kalau kita salah menginterpretasikan pesan dari pihak lain dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Yang ketiga, ada conscious competence. Maksudnya itu, kita tahu dan sadar kalau kita memahami pesan dari pihak lain dan kita berusaha memodifikasi perilaku kita dalam rangka merespon pesan yang disampaikan pihak lain. Yang terakhir ada unconscious competence. Kalau yang ini maksudnya itu, ketika pola komunikasi sudah menjadi kebiasaan kita, maka kita tidak bingung lagi bagaimana berhubungan dengan pihak lain yang beragam komunikasinya. Identitas itu menjadi kapasitas dasar manusia dalam melakukan komunikasi. Proses komunikasi individu didasari atas mekanisme-mekanisme psikofisiologis dasar, yang dikenal juga sebagai proses perseptual. Nah, mekanisme ini diawali oleh sensasi, persepsi, atribusi, dan diakhiri dengan kajian mengenai memori. Nah, pertama-tama kita bahas sensasi dulu ya. Menurut Kuhn, ketika alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls listrik dengan bahasa yang dipahami oleh otak, terjadilah proses sensasi. Melalui alat indera inilah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk menjalankan proses komunikasi dengan dunia sekitarnya. Otak dalam hal ini berperan untuk memproses informasi dan mentranslasikannya menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, apa sih yang dimaksud sesuatu yang bermakna? Dan bagaimana manusia tahu informasi mana yang penting? Kita bahas seleksi atensi ya untuk menjelaskan hal tersebut. Seleksi atensi itu adalah sebuah proses dalam memilih dan memilah apa yang penting dan relevan untuk dapat digunakan oleh diri. Selain konsep tersebut ada lagi nih, namanya teori perceptual expectancy, yaitu bagaimana pengalaman kita mempersepsikan dunia sekitar kita sebagai fungsi dari akumulasi pengalaman yang telah lalu, budaya yang dimiliki, dan kondisi biologis. Misalnya nih, seseorang yang tidak pernah naik pesawat terbang akan merasakan sensasi dan persepsi yang berbeda dengan orang yang sudah pernah naik pesawat terbang. Faktor lain yang dapat menjawab pertanyaan di atas adalah perspektif psikofisiologi, yaitu studi mengenai bagaimana stimulus fisik diterjemahkan menjadi pengalaman psikologis. Ahli psikologi menggunakan konsep ambang batas untuk mengukur hal tersebut. Ambang batas itu artinya garis yang membagi stimulus apa yang dapat dan tidak dapat manusia deteksi. Misalnya nih, kalau kita baru aja keluar dari ruang gelap menuju ke ruangan terang, pasti kita akan menutup mata. Hal tersebut terjadi karena ambang batas organ mata dalam menerima stimulus cahaya berbeda dari kedua ruangan. Teori lain yang berhubungan dengan hal ini adalah signal detection theory, yang menjelaskan bahwa identifikasi sebuah stimulus melibatkan serangkaian pengambilan keputusan, begitu juga dalam proses sensasi. Yang terakhir, ada konsep tentang kriteria nih, yaitu derajat kepastian apakah individu memutuskan untuk fokus pada stimulus tertentu sebelum perilaku dimunculkan sebagai respon terhadap stimulus tersebut. Contohnya itu, ketika kita memasak air, kita harus memperhatikan stimulus bunyi tanda air sudah mendidih. Tetapi kita melakukan itu sembari menonton televisi, dan kita memiliki pemikiran bahwa air tersebut mendidih sekitar 10 menit. Sehingga 10 menit ke depan, kita akan lebih fokus terhadap stimulus dari TV daripada bunyi air mendidih tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas 5 alat indera yang berperan dalam sensasi. 5 alat indera ini dikelompokkan ke dalam 3 macam, berdasarkan dari manakah sumber informasi tersebut diterima. Yang pertama, informasi dari luar, diindera oleh ekstroseptor, yaitu telinga, mata, hidung, lidah, juga kulit. Yang kedua, informasi dari dalam diindera oleh introseptor, contohnya sistem peredaran darah. Yang ketiga, gerakan tubuh manusia diindera oleh
proprioceptor, contohnya organ vestibular. Agar sensasi ini dapat terjadi, maka dibutuhkan 4 kondisi yang harus terpenuhi. Di antaranya, yang pertama adalah adanya stimulus atau perubahan fisiologis dari lingkungan, sehingga memungkinkan terjadinya proses sensorik yang melibatkan serangkaian saraf tertentu. Yang kedua, reseptor sensorik harus mengonversi stimulus menjadi impuls-impuls saraf, di mana impuls-impuls saraf ini yang kemudian ditransmisikan ke otak untuk diproses secara lebih lanjut. Yang ketiga, kondisi fisiologis. Dalam hal ini, impuls saraf harus muncul sepanjang jalur saraf dari reseptor indera hingga otak. Yang terakhir, sekaligus yang keempat, bagian otak harus mampu menerima dan mengintegrasikan impuls saraf tersebut untuk menjadi sebuah sensasi fisiologis yang dirasakan tubuh. Stimulus yang dapat mengaktifasi reseptor stimulus ini dapat berbentuk apapun, mulai dari cahaya, panas, tekanan, energi mekanis, sampai aroma kimiawi. Reseptor ini yang kemudian mengubah daya serap membran terhadap ion-ion kecil yang lalu berakhir pada proses depolarisasi, yang disebut juga generator potensial. Ketika proses ini mencapai ambang atas, maka stimulus ini akan terdeteksi dan akan memicu impuls-impuls saraf berjalan menuju sistem saraf pusat. Sensasi yang diikuti dengan persepsi terintegrasi di bagian otak, yaitu cerebral cortex. Ketika kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, serta merasakan sakit ketika terluka, maka serangkaian impuls saraf ini langsung mengirimkan informasi tersebut kepada bagian otak tertentu secara spesifik sesuai dengan fungsinya. Setiap bagian saraf pada reseptor indera memiliki kekhususannya masing-masing dalam mengangkut informasi. Sebagai contoh, saraf yang merespons sentuhan pada kulit tidak mentransmisikan rasa sakit, karena perasaan sentuhan berbeda dengan perasaan sakit. Karakteristik dari sensor reseptor pada organ adalah adanya adaptasi, yaitu penurunan atau perubahan sensasi ketika intensitas stimulus berganti. Adaptasi terjadi karena respons reseptor sensorik terhadap stimulus berangsur-angsur menurun. Hasilnya, akan terjadi penurunan tingkat persepsi walaupun tingkat stimulus tidak berubah. Contohnya nih, ketika kita mandi dengan menggunakan air panas, pada awalnya tuh kita biasanya bakal ngerasa airnya tuh panas banget, tapi nggak lama kemudian bakalan berangsur-angsur sensasi berupa panas menurun menjadi ketingkatan hangat, walaupun suhu air sebenarnya tetap sama. Nah, tapi tingkatan kecepatan adaptasi setiap reseptor untuk setiap indera ini berbeda-beda. Contohnya, reseptor indera sentuhan di kulit dan hidung itu ditemukan yang paling cepat untuk beradaptasi. Nah, berdasarkan sensasi yang dirasakan, indera diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, indera dengan sensasi umum, yaitu sensasi somatik dan sensasi visceral. Sensasi somatik meliputi sensasi taktil, yaitu tekanan, sentuhan, getaran, sensasi temperatur seperti panas dan dingin, sensasi sakit, dan proprioseptif. Sedangkan sensasi visceral memberikan informasi mengenai kondisi organ dalam tubuh. Yang kedua, indera dengan sensasi khusus, meliputi penciuman, pengecap, penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Bahasan selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang didapatkan dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Persepsi ini sama juga seperti sensasi, ditentukan oleh faktor personal, juga situasional. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Menurut Rahmat, tahun 1994, ketika kita mempunyai suatu pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan yang terkandung di dalamnya, maka hal itu didefinisikan sebagai persepsi. Nah, jika kita membahas tentang persepsi, maka kita tidak bisa meninggalkan prinsip Gestalt nih. Apa sih prinsip Gestalt itu? Secara bahasa, Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti keseluruhan atau kesatuan bentuk. Teori Gestalt ini menjelaskan bahwa manusia dalam proses komunikasi pada dasarnya mencoba untuk mengorganisir informasi melalui serangkaian kelompok-kelompok yang utuh. Hal inilah yang memungkinkan individu untuk menafsirkan suatu informasi secara lengkap tanpa perlu adanya pengulangan. Prinsip utama dalam Gestalt ialah yang pertama kesamaan atau similarity, mengacu pada kecenderungan untuk mengelompokkan sesuatu secara bersamaan dengan berdasarkan seberapa sama antara satu dengan lainnya. Yang kedua adalah kedekatan atau proximity, mengacu pada pengelompokan yang didasarkan oleh seberapa dekat satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah kelanjutan atau continuity,
kecenderungan untuk melihat pola sebagai sesuatu yang menjadi kesatuan utuh. Dan yang terakhir adalah closure, kecenderungan untuk melengkapi sesuatu dengan hal lain yang familiar atau sudah seharusnya ada di situ. Nah, beberapa ahli psikologi Gestalt lainnya juga menambahkan 2 prinsip lagi nih, yaitu yang pertama, figure ground principles. Bagaimana individu mengorganisir persepsi visual, dan simplicity atau good form, yaitu cenderung mengelompokkan elemen-elemen dalam situasi sekitar untuk menjadikannya sebuah kesatuan bentuk. Salah satu contoh penerapan prinsip Gestalt dalam psikologi adalah fenomena P atau P phenomenon, di mana munculnya ilusi adanya gerakan dari stimulus statis yang diberikan secara bergantian dengan cepat. Nah, prinsip ini nih yang kemudian menjadi dasar pembuatan film-film kartun animasi di Amerika pada awal tahun 1960-an, yaitu dengan cara menggabungkan dan membuka halaman-halaman kertas bergambar karakter kartun dengan kecepatan tertentu, sehingga seolah-olah karakter tersebut bergerak. Kembali kepada persepsi, menurut Walgito tahun 1993, persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut. Tahap pertama, atau dikenal juga dengan proses kealaman atau fisik, di mana proses ditangkapnya stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua yang dikenal juga proses fisiologis, proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor melalui saraf-saraf sensoris. Tahap ketiga atau dikenal juga proses psikologis, di mana proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Dan yang terakhir ke tahap keempat, yaitu hasil yang diperoleh dari proses persepsi, berupa tanggapan dan perilaku. Newcombe tahun 1986 menyatakan bahwa ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu yang pertama konstansi atau menetap, di mana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri, walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda. Yang kedua selektif, di mana persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Jadi dengan banyaknya informasi yang masuk, namun juga keterbatasan si perseptor tersebut, maka hanya beberapa informasi saja yang dapat diterima dan diserap. Yang ketiga, proses organisasi yang selektif, di mana kumpulan informasi yang dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Toha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri, seperti sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu, yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan memutarbalikkan persepsi, yaitu 1. Pelaku persepsi, 2. Objek yang dipersepsikan, 3. Konteks di mana persepsi itu dilakukan. Persepsi terhadap individu adalah kesimpulan yang berdasarkan tindakan orang tersebut. Persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian yang diambil mengenai keadaan internal orang itu. Menurut Robbins, dan persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal, misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal yang bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Sementara itu, Robbins mengemukakan hal-hal yang menjadi determinan dari suatu persepsi individu, yaitu 1. Pelaku persepsi. Karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motivasi, kepentingan, minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Yang kedua, ada target, yaitu karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Contohnya gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan atribut lainnya dari target dapat membentuk cara kita memandangnya. Yang ketiga, ada situasi. Karakteristik yang akan diamati dalam persepsi ialah waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial. B. Aspek-aspek dalam persepsi. Pada hakikatnya, sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut menurut Allport dalam Marart ada 3, yaitu 1. Komponen kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut. 2. Komponen afektif.
Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. 3. Sistem konotatif, yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Baron dan Byron menyatakan bahwa sikap itu mengandung 3 komponen, yaitu yang membentuk struktur sikap, yaitu komponen kognitif atau komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 2. Komponen afektif, yaitu atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. 3. Komponen konotif atau komponen perilaku atau action komponen, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan disampaikan bahwa persepsi adalah tahapan pemberian arti dan makna terhadap informasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Konstruksi makna informasi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal individu. 3. Atribusi. Setelah informasi diberi makna, maka tahap selanjutnya dalam pemrosesan informasi adalah atribusi, yaitu ketika individu menginterpretasi makna dan menghubungkan makna-makna tersebut dalam bentuk respon perilaku dan pikiran. Teori ini pertama kali disampaikan oleh Hirsch Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, tahun 1958, individu mencoba melakukan generalisasi dalam menjelaskan perilakunya. Hal tersebut dilakukan dengan atribusi. Kita melakukan atribusi dari 2 jalur, yaitu atribusi kepada individu dan situasi. Atribusi merupakan proses mencari tahu penyebab individu memunculkan persepsi tertentu mengenai suatu stimulus. Atribusi berdasarkan penyebab perilakunya ada 2. Yang pertama yaitu atribusi internal, yang mana atribusi ini terjadi saat penyebab persepsi ditujukan ke kondisi personal seseorang, misalnya kepribadian, sikap, karakter, dan minat. Yang kedua, atribusi eksternal, yang terjadi saat penyebab persepsi ditunjukkan bukan ke kondisi personal seseorang, tapi ke situasi di luar individu tersebut, misalnya pendidikan, pola asuh, kondisi lingkungan, dan cuaca. Menurut Kelly, respon terhadap persepsi yang muncul bisa berubah tergantung situasi. Hal ini disebut prinsip covariation atau kovariasi. Dalam model ini, jenis stimulus yang menjadi atribusi dikategorikan menjadi 3, yaitu consensus information, distinctive information, dan consistency information. Atribusi adalah tahapan psikologis dalam komunikasi yang ketiga, di mana saat kita menerima stimulus, kemudian kita persepsikan dan akhirnya kita merespon persepsi tersebut dengan mencari penjelasan logis melalui atribusi. Nah, proses atribusi kita ini juga bisa salah. Menurut Baron dan Brian, kesalahan itu bisa berasal dari yang pertama fundamental error, yaitu kita cenderung mengatribusikan orang lain secara internal. Misalnya kita melihat teman kita yang dimarahi oleh dosen karena datang terlambat. Nah, kita akan cenderung berpikir kalau dia telat karena susah bangun pagi, ketimbang berpikir kalau dia memang telat karena macet yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan. Yang kedua yaitu efek pelaku pengamat. Nah, ini ada hubungannya sama fundamental error tadi nih. Jadi, kita itu cenderung ngelakuin fundamental error tadi ke orang lain, sedangkan ke diri sendiri menggunakan atribusi eksternal. Misalnya pas kita telat ngumpulin tugas, kita merasa kalau itu terjadi karena tugasnya yang terlalu susah. Tapi pas ada teman yang ngumpulin telat, kita malah mikir kalau dia malas ngerjain tugas. Yang ketiga yaitu pengutamaan diri sendiri. Kalau kesalahan yang ini, kita cenderung mengatribusikan kebenaran kita secara internal dan kesalahan kita secara eksternal. Misalnya kita ngumpulin tugas tepat waktu karena kita pintar dan rajin, dan telat ngumpulin tugas karena tugas yang dikasih terlalu susah. Yang keempat ada bias budaya.
kalau kesalahan ini itu terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami perilaku suatu budaya dengan budaya lainnya karena perbedaan latar belakang budaya. Selanjutnya, yuk kita bahas komponen terakhir pada proses perseptual, yaitu memori. Setiap stimulus diterima oleh indera kita, maka stimulus tersebut akan direkam secara sadar atau tidak sadar. Ashley Moy mengatakan bahwa otak kita dapat menyimpan informasi sampai 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 informasi. Gimana sih informasi bisa tersimpan di otak kita? Prosesnya terdiri dari 3 tahapan nih. Berawal dari perekaman atau encoding, di mana informasi dicatat melalui reseptor indera dan sistem saraf internal. Selanjutnya, informasi akan disimpan yang dinamakan tahap penyimpanan atau storage. Pada tahap ini, ditentukan berapa lama informasi tersebut akan kita simpan, dalam bentuk apa, dan di mana. Penyimpanan ini bisa bersifat aktif atau pasif. Nah, barulah informasi dapat diambil dengan pemanggilan atau retrieval, di mana kita dapat menggunakan informasi yang telah kita simpan tadi. Ada beberapa cara untuk melakukan pemanggilan ini loh. Yang pertama, pengingatan atau recall, yaitu proses aktif untuk memunculkan kembali informasi secara kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Misalnya seperti di soal esai nih, nggak ada clue yang jelas kan di soal esai dan kita harus menulis jawaban esai kata demi kata. Lalu ada juga pengenalan atau recognition, yaitu mengenal informasi yang telah kita miliki daripada mengingatnya kembali. Misalnya seperti soal pilihan ganda, kita udah dikasih pilihan jawaban dan tinggal mengenali pilihan-pilihan jawaban yang ada. Selanjutnya adalah belajar kembali atau relearning, yaitu menguasai kembali pelajaran yang telah kita dapatkan termasuk pekerjaan memori. Dan yang terakhir yaitu reintegrasi atau reintegration, yang mana adalah proses mengkonstruksi semua masa lalu dari petunjuk memori kecil. Nah, setelah tahu prosesnya, yuk kita belajar tentang jenis-jenis memori. Dalam kajian psikologi sendiri, memori terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, iconic memory, yang merupakan tipe sensorik memory yang secara singkat menyimpan tampilan stimulus dalam durasi yang singkat pula. Dan ada juga echoic memory, yaitu tipe sensory memory yang secara umum menyimpan suara yang diterima dalam durasi singkat. Nah, selanjutnya yuk kita cari tahu tentang model memori. Menurut para ahli, terdapat beberapa model untuk memahami memori yang dapat memberi kita gambaran bagaimana memori dapat bekerja. Model pertama yaitu multi-store model of memory yang dibuat oleh Atkinson dan Shiffrin, di mana memori itu memiliki 2 jenis, memori jangka pendek (short term) dan jangka panjang atau long term. Memori jangka panjang berasal dari proses pelatihan terus-menerus serta pengaruh kondisi internal dan eksternal individu yang membuat informasi dapat bertahan lama di dalam otak. Sedangkan informasi yang ada di memori jangka pendek akan lebih mudah hilang karena tidak adanya proses pengulangan. Saat informasi telah hilang, maka ia masuk ke tahap pelupaan atau forgetting. Model kedua yaitu working memory, yang merupakan pengembangan dari teori Atkinson sebelumnya. Menurut model ini, memori memiliki 3 tempat penyimpanan. Yang pertama, central executive atau pemusatan eksekutif, berperan sebagai pemerhati yang menyampaikan informasi ke 3 komponen lain. Yang kedua ada phonological loop, yaitu tempat penyimpanan informasi pendengaran dengan secara perlahan mengulang suara atau kata dalam pola tertentu dalam otak kita. Proses ini disebut juga artikulator proses. Yang ketiga yaitu visuospatial sketchpad, tempat penyimpanan informasi penglihatan dan spasial. Muncul ketika seseorang melakukan aktivitas spasial seperti menentukan panjang atau jarak, dan penglihatan seperti menghitung objek dan membayangkan gambar yang sudah dilihat sebelumnya. Yang terakhir ada multimodal episodic buffer. Ini berfungsi untuk menghubungkan informasi dari 2 penyimpanan tadi, yaitu phonological loop dan juga visuospatial sketchpad, untuk disatukan menjadi bermakna dan tersusun secara kronologis. Nah, itu dia proses psikologis dalam komunikasi. Kita udah bahas 4 level kompetensi komunikasi dan juga proses perseptual yang mendasari komunikasi. Mulai dari sensasi, persepsi, atribusi, dan diakhiri dengan memori. Semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini.